Putri, Putri, ini benar-benar tidak boleh. Ada apa? Ini, Bukankah upacara ini sudah selesai? ini, pasti pejabat upacara sudah memberitahumu, penutup ini harus dibuka oleh Yang Mulia. Secara pribadi. Lalu, kemana dia pergi? Maafkan hamba, Putri. Aku tanya kemana Yang Mulia pergi? Kenapa kamu berlutut? Ah, kemana Yang Mulia kamu pergi? Yang Mulia, Sueyun, tak kusangka kamu begitu keras kepala. Harus menikah pada hari yang sama dengan Putri Liu Song. Yang Mulia, kamu tidak senang? Hanya saja, ini terlalu menyakitkanmu. Dengan kehadiran Yang Mulia, Suyun sama sekali tidak merasa sakit hati. Hanya saja, hari ini adalah hari pernikahanmu. Meninggalkan Putri dan datang ke sini. Tidak menjadikanmu sebagai permaisuri, aku sudah sangat menyesal. Malam ini, aku tidak akan membiarkanmu merasa sakit hati. APA? Lihatlah. Jangan bergerak terlalu banyak. Putri, Apa kamu baik-baik saja? Yang Mulia, Putri hilang. Aku di sini. Putri. Liu Song selalu menghormati tata krama, tapi ada putri yang begitu sembrono. Benar-benar belum pernah terdengar. Kerajaan Song yang besar ini penuh dengan keajaiban, belum pernah mendengar hanya karena kurang pengetahuan, bagaimana bisa menyalahkanku? Apa yang kamu lakukan di atas sana? Tidak tahu bahwa melihat yang tidak pantas itu dilarang? Kalau aku tidak melihat, bagaimana aku tahu kalian melakukan hal yang tidak pantas? Karena tidak bisa meramal, maka tidak tahu tidak bersalah. Kembalikan kantong aromaku, katakan dulu. Meninggalkan Putri Song pada malam pernikahan, ini adalah penghinaan terbuka. Sebenarnya harus bagaimana? Lan Ruo, bawa dia kembali. Putri, mari kita kembali. Aku akan pergi sendiri. Sekali pukul langsung jatuh. Lemah. Yang Mulia, kamu seharusnya tidak terlalu keras pada Putri.
Bagaimanapun juga, dia adalah Putri Liu Song, jauh dari kampung halaman. Sangat menyedihkan. Tajam mulut, tidak bisa melangkah. Perilakuku sama sekali tidak bisa menyakitinya. Putri Liu Song bertindak semaunya, aku menyuruhmu mengatur seseorang untuk mengajarinya. Bagaimana hasilnya? Yang mulia tenang saja, Lan Luo sedang mengajar dengan penuh perhatian. Pasti sudah sangat efektif. King Yu, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Permaisuri, ini terlalu berbahaya. Mari kita turun. Lebih tinggi lagi. Turun. Putri. Permaisuri. Pergi. Putri. Permaisuri. Putri. Yang mulia, maafkan hamba. Hamba lalai. Sampai-sampai permaisuri terluka. Lan Luo, aku minta kamu mengajarnya dengan baik. Kamu malah mengajarnya bermain. Pelit. Apakah kamu? Kenapa? Cuma menekan sedikit. Kamu malah murah hati, kenapa marah? Kamu jelas-jelas. Jangan berpikir aku sengaja menggoda kamu, terlalu klise. Lihat dulu dirimu sendiri baru bicara, bahwa dia turun. Baik. Aku akan datang lagi sore ini. Ayo, permaisuri. Cari orang lain untuk mengajarinya tata krama. Baik. Hormat kepada permaisuri. Tuan. Lepaskan tuan saya. Sueyun, Tuan, Sueyun. Tuan, Berhenti. Aku baik-baik saja. Kamu sedang apa? Permaisuri, tuan saya tubuhnya lemah. Jika kamu marah, jangan melampiaskannya padanya. Tubuhnya terlalu lemah. Bagaimana bisa menahannya? Salah. Hamba salah di mana?
Perkataanmu salah 3 hal. Pertama, tadi aku tidak menyentuhnya. Kamu yang menyuruhku melepaskannya. Kedua, airnya dangkal, mana bisa tenggelam. Airnya tidak dalam tapi dingin, tuan saya tubuhnya lemah. Kalau kena angin pasti fatal. Bagaimana mungkin dia sengaja melompat ke dalam? Tentu saja untuk memfitnahku. Kamu memfitnah, Pai Shi. Jangan sembarangan bicara. Yang mulia, lihatlah, permaisuri menyakiti tuan saya. Bahkan masih membela dirinya. Dan yang ketiga, Sueyun, Tuanku, apa yang kau lakukan? aku Liu Chuyu. Jika ingin membuang orang, langsung saja buang. Sueyun, Tuanku. Yang mulia, apa yang begitu mendesak? Ibu Suri Feng mengirim pesan lisan. Mohon agar Putri Mahkota menghadiri pesta istana 3 hari kemudian. Pesta istana. Tapi yang mulia tak perlu khawatir. Ibu Suri telah mengirim guru etiket. Khusus untuk mengajari Putri Mahkota Rama agar dia tidak rusak. Wajah istana Pangeran Regen. Mari kita lihat. Orang Han sangat memperhatikan tata krama, dan kau sama sekali tidak mengerti etiket Wei. Putri Mahkota memiliki status yang mulia, adalah teladan wanita Wei. Setiap gerak-gerik dan ucapanmu harus sangat diperhatikan. Putri Mahkota, pegang cangkir teh dengan kedua tangan. Jangan memutar saat minum teh. Astaga, saat minum teh, kedua tangan tidak boleh lebih tinggi dari hidung. Cepat letakkan dan mulai lagi. Istana memiliki martabatnya sendiri. Jangan menoleh, jangan membuka bibir. Duduk jangan menggerakkan lutut, berdiri jangan menggerakkan rok. Bahagia jangan tertawa terbahak-bahak, marah jangan berteriak. Semua ini harus kau ingat baik-baik, jangan sampai salah lagi, hamba. Putri Mahkota sering bertengkar dengan Pangeran Regen, bukan? Aku tidak, Rongzi yang tidak masuk akal. Putri Mahkota, setelah menikah, suami adalah segalanya. Kata, suami adalah langitmu, apalagi suamimu adalah Pangeran Regen dari Wei, statusnya sangat mulia. Bagaimana bisa kau memanggil namanya langsung? Jika ini adalah pernikahan yang dipaksakan, dia langit, aku juga langit. Panggil dia, suruh langit ini datang dan sujud kepadaku. Aku akan memakannya. Kau terlalu keterlaluan. Putri Mahkota. Apa yang kau lakukan, King Yu? Sudah cukup. Pukul balik. Berhenti. Yang mulia, tolong aku. King Yu, jangan. Yang mulia, tolong aku. Perkawinan Wei Song untuk mempromosikan perdamaian, perilakumu ini akan membuat orang lain berpikir kau tidak berpendidikan. Kau sedang memberitahu aku tentang kebenaran? Ya, Baiklah, aku juga akan memberitahumu tentang kebenaran. Setelah Kaisar Gaozong dari Wei mangkat, Ibu Suri di usia mudanya mendukung Raja Muda naik tahta, menumpas pemberontakan Hitan, menyelamatkan negara yang hampir runtuh. Betapa hebat dan bangganya, tapi beberapa tahun kemudian, tidak ada prestasi, malah memaksa wanita untuk belajar kata-kata komeng. Terlalu luas untuk menjadi permaisuri. Tidak ada kemarahan atau cukup. Tidak ingin berbicara tentang Dawei. Pada saat itu, kepala Inspektur San Enzi, Wang Ningzi, lemah. Kaisar melarikan diri, istrinya berterima kasih kepada musuh. Tenang dan bunuh beberapa orang dengan pisau. Wanita, pria dan wanita. Semua omong kosong di depan musuh. anjing tidak bisa meludahkan gading. Tentu saja aku tidak bisa meludah. Jika Anda tidak mempelajari aturan dengan baik, Anda dapat mengatakan bahwa Anda takut. Apa yang saya takutkan? Tentu saja, saya takut dibandingkan dengan wanita terkenal kami. Jadi saya tidak berani merespons. Kau sangat licik. Jangan mencari alasan untuk mendorong kata-kata dan perbuatan Anda. Hanya 3 hari setelah menyembunyikan ketakutan di dalam dirinya. Jika Anda tidak belajar, Anda hanya akan malu di jamuan makan. Aku yakin aku tidak akan kalah. Tunggu dan lihat. Jangan kirim.
Bibi Zhao, tolong. Yang Mulia benar-benar tidak berani mengajar. Bibi Zhao, kamu adalah orang yang dikirim oleh Ibu Ratu. Ketahui beratnya. Putri, aku tidak berani. Memegang. Tidak mudah untuk menariknya. Datang. Tuang teh. Yang Mulia adalah karena dia jatuh ke air sebelumnya. Akan terbaring di tempat tidur. Yang Mulia tidak perlu terlalu khawatir tentang hujan dan minum obat. Aku tahu, mari kita pergi. Ya. Sueyun, aku selalu mencintaimu pada hari hujan ini. Kata aku dari hati. Yang Mulia, Sueyun, aku selalu mencintaimu pada hari hujan ini. Yang Mulia, tolong kembali dulu. Apakah kau masih marah? Liu Chuyu terlalu menggertak. Tidak ada putri. Sueyun hanya tidak ingin bertatahkan Yang Mulia. Lihat dirimu sendiri. Sueyun dalam hatiku, kau yang paling cantik. Yang Mulia, kau tidak menyalahkan Sueyun. Hal itu tidak menyalahkan Anda. Anda adalah korban. Aku tidak akan menggertakmu lagi. Yang Mulia, Sueyun sudah puas. Tuanku, waktunya minum obat. Biarkan aku yang melakukannya. Yang Mulia, ini tidak sesuai dengan tata krama. Minum obat dengan baik, agar aku bisa tenang. Yang Mulia, Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman. Sudah setengah jam. Suruh dia pergi, hari ini tidak peduli ada urusan sebesar apapun. Aku akan menemani Sueyun. Yang Mulia, Sueyun benar-benar tidak apa. Kamu cepat pergi urus pekerjaanmu, aku tidak bisa membiarkanmu terjebak di sini. Kalau sampai tersebar, orang akan bilang Sueyun adalah wanita yang merusak tatanan. Demi Sueyun. Meski harus menanggung nama buruk, tidak masalah. Yang Mulia mau, tapi Sueyun tidak mau. Yang Mulia, cepat pergi urus pekerjaanmu, kalau tidak, Zhao Changshi benar-benar akan menyalahkanku. Baik, aku akan kembali setelah selesai. B11, antar Yang Mulia keluar. Ya, Tidak perlu. Jaga baik-baik tuanku. tidak menyangka Putri Liu Song ini ternyata sangat keras kepala. Untung Yang Mulia selalu berada di pihakmu. Sama sekali tidak percaya padanya. Yang Mulia merasa bersalah padaku. Baru bisa bersikap baik seperti ini. Tuanku, di hati Yang Mulia, kamulah orang yang paling penting. Mengapa harus bersaing dengan permaisuri yang hanya nama saja? Kamu pikir aku peduli dengan gelar permaisuri? Hamba salah bicara. Aku tahu waktu itu aku terlalu gegabah. Tapi aku hanya ingin melihat, apakah Yang Mulia akan memanjakanku tanpa syarat, sampai sejauh mana. Meski tahu itu salahku, Yang Mulia akan tetap tanpa ragu berdiri di pihakku. Yang Mulia. Sungai Gu dan Luo meluap, menewaskan puluhan ribu rakyat. Sampai sekarang banjir masih belum surut, setiap hari ribuan penduduk di sepanjang Sungai Luo mengungsi ke daerah sekitarnya. Mohon cepat keluarkan keputusan untuk mengirim bantuan bencana. Terus memperbaiki 3 tanggul besar di Shangyang dan Cuiyue untuk mengatasi bencana Sungai Luo. Yang Mulia, bencana air memang sangat mendesak, tapi pasukan di Jingzhou juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Suesian sudah dihukum mati, tapi sisa pasukannya masih bergerak. Pasukan kita kekurangan pakaian dan makanan. Bagaimana kita bisa berperang? Jenderal Huo sudah mengirim 3 surat. Mendesak urusan pasukan, tidak bisa ditunda lagi. Wang Yang, Yang Mulia.
Pasukan harus diurus, bencana air juga harus diurus, tapi gudang Departemen Keuangan benar-benar tidak bisa memberikan. Mari kita selesaikan masalah pasukan dulu. Zhao Shizhong, kita akan mengirim semuanya ke lokasi. Bagaimana dengan rakyat yang menderita di belakang? Apakah kita hanya akan diam saja? Melihat rakyat kita mengungsi, tidak punya rumah. Mereka semua adalah rakyat kita. Rakyat Wei. Apakah Anda ingin mengabaikan mereka, Baginda? Bagaimana bisa hati kita tega? Pasukan tidak cukup, pemberontakan belum padam. Jika ada perubahan di pasukan, ini akan menjadi bencana, Pangeran Kang. Jenderal Huo, meskipun Anda memiliki kemampuan luar biasa, tidak bisa membuat prajurit minum angin barat laut, lalu berperang. Yang mendesak sekarang adalah menaikkan pajak, Baginda. Biarkan saya yang menangani ini. Tidak boleh. Baginda, jika pajak dinaikkan, pasti akan menambah. Paben Ratchet, ini sangat tidak boleh, Perdana Menteri MA. Situasi darurat membutuhkan tindakan darurat. Saya tidak punya pilihan lain. Kecuali Yang Mulia Pangeran Wali memiliki solusi lain. Pangeran Wali, apa pendapat Anda tentang ini? Pangeran Kang benar, rakyat di daerah bencana. Tidak bisa diabaikan. Zhao Shizong juga benar. Masalah pasukan tidak bisa ditunda lagi. Lalu apa maksud Yang Mulia? Dibandingkan dengan dua hal ini, yang lebih ringan. Rakyat di depan mata lebih sulit. Saya pikir, kita harus memberikan bantuan bencana terlebih dahulu. Yang Mulia, Anda. Pangeran Wali, ini sama sekali tidak mempertimbangkan masa depan. Bagaimana dengan prajurit di garis depan? Baginda, saya pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan pasukan. Pangeran Wali. Sekarang sangat besar, bagaimana Anda akan melakukannya? Belum terpikir jelas. Lalu mengapa Anda berjanji? Ini sangat lucu. Lalu apa yang Pangeran Kang inginkan? Cukup tambahkan pajak militer, semuanya bisa diselesaikan. Lebih baik daripada janji kosong Pangeran Wali. Perdana Menteri MA pernah berkata, menambah beban rakyat sama dengan menghancurkan tembok besar. Jangan bicara lagi tentang menaikkan pajak. Pangeran Wali, saya juga khawatir tentang prajurit di perbatasan. Anda sendiri mencari cara, tidak memberikan solusi, dan tidak ada batas waktu. Apakah Anda ingin membuat mereka kecewa? Kalau begitu, 10 hari. Pasukan di garis depan tidak akan bertahan sebulan. Bahkan jika Anda Perlahan-lahan mengirim ke provinsi. Saat itu, hanya bisa mengubur Jenderal Huo. Kalau begitu, 3 hari, biarkan saya memikirkan cara untuk mengumpulkan pasukan. bagaimana jika tidak bisa? Semua tanggung jawab akan saya tanggung sendiri. Janji saja tidak cukup. Bagaimana jika Pangeran Wali menolak bertanggung jawab? 3 hari, tidak lebih tidak kurang. Kita berdua berjanji dengan berjabat tangan. Pangeran Wali, saya juga khawatir tentang prajurit di perbatasan. Sepakat. Harus mencari cara mengumpulkan uang dalam 3 hari. Ini seperti mimpi di siang bolong, ya. Apakah kamu gila, Pangeran Wali? Raja Kang terus mendesak. Pangeran Wali sudah tidak punya pilihan lagi, tapi tidak bisa bicara seperti ini. Pangeran Wali tidak punya kepentingan pribadi, semuanya untuk rakyat Wei. Jika dalam 3 hari tidak ada perkembangan, Pangeran Wali akan kehilangan muka besar terakhir kali ini. Mungkin pajak akan dinaikkan lagi, dan rakyat akan menderita. Baginda, kamu terlalu ceroboh dalam 3 hari. Harus mencari cara untuk mengumpulkan dana, itu juga untuk 300.000 tentara. Ini benar-benar mimpi di siang bolong, kamu baru saja menjadi Pangeran Wali. Langsung mengambil tugas yang sulit ini. Jika tidak berhasil, kamu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tenang, aku punya cara. Kamu, apa yang kamu inginkan dariku? Pangeran Wali, semoga sukses. Terima kasih. Baginda, 3 hari sudah habis, masalah gaji tentara. Sudah kusiapkan, saat matahari terbenam.
Kita akan mengirim barang yang dibutuhkan keluar kota. Tapi dalam 3 hari ini, Baginda tidak pernah keluar rumah. Tidak keluar rumah bukan berarti tidak bisa mencari cara. Mungkin Baginda menggunakan tabungan pribadi? Tidak, itu tidak boleh. Tidak. Apa yang terjadi? Baginda, mungkin ada mata-mata di kediaman Pangeran Wali. Pembicaraan kita tadi mungkin sudah bocor. Apakah kita harus mengubah rencana? Baginda? Kamu harus pergi ke pesta. Shen Yu, Silakan Baginda perintahkan. situasi militer tidak bisa ditunda. Semuanya sesuai rencana. Tapi hati-hati. Baik. Angin di luar begitu kencang. Kamu belum sembuh dari flu, kenapa pakai baju sedikit? Baginda tenang, Suyun sudah jauh lebih baik. Kamu terlalu mengerti, membuatku bingung. Baginda. Ayo pergi. Lanruo, kamu tidak perlu terlalu khawatir, ada Baginda di sini. Selama permaisuri tidak bicara, seharusnya tidak ada masalah besar. Tapi begitu saja. Zhao Changshi, Jenderal Shen sudah membawa orang. Mengawal peti itu dan pergi. Lanruo, Pulangla. Baginda, apa yang terjadi dengan sepupu? Tentu saja ini adalah kesempatan bagus untuk membuat Pangeran Regen tersandung. Tunggu sebentar, Yang Mulia, pertunjukan akan segera dimulai. Ibu Suri, anakmu menghormatimu dengan segelas anggur. Yang Mulia. Di mana Pangeran Kang? Jawab, Yang Mulia, pesan dari Yang Mulia akan segera sampai. Yang Mulia, permaisuri hari ini agak berbeda dari biasanya. Ibu Suri sendiri yang mengirim orang untuk mengajarnya. Bahkan batu pun akan tercerahkan. Hanya berharap dia tidak membuat malu dan membuat Ibu Suri merasa tidak nyaman. Yang Mulia tenang, Suyun akan dengan hati-hati membimbingnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ibu, Putri Liu Song ini cantik, terlihat tenang dan anggun. Ini juga tidak merendahkan pamanku, bukan? Dengan begitu ibu bisa tenang, aku masih khawatir. Apakah ibu akan marah padaku? Belakangan ini urusan istana sangat sibuk. Aku sempat melupakan membaca sutra dan berdoa. Ibu juga merasa bersalah. Dengan adanya Pangeran Regent, aku merasa lebih ringan. Tapi, Suehuzi itu tegas dan sederhana di depan ibu. Karena dia mabuk. Sayang sekali, aku sudah mengembalikan jabatannya. Aku sudah mengembalikan jabatannya. Ibu tidak marah padaku, kan? Aku sudah tidak terlibat dalam urusan politik, Yang Mulia putuskan saja. Baik.
Semuanya hati-hati. Ibu, bagaimana rasanya? Hidangan lidah domba ini lembut dan lezat. Sayangnya aku sedang vegetarian, jadi melewatkan kenikmatan duniawi ini. Asalkan ibu merasa senang, anakmu sudah puas. Kamu tidak suka, Rasanya seperti mengunyah lilin. tapi menurutku enak sekali. Yang mulia, berbicara tentang makanan, hamba teringat. Sebuah hidangan dari orang Song, namanya kutu untuk minuman. Itu benar-benar memiliki rasa yang unik, kutu untuk minuman. Apalagi ini? Orang Song ini mengejar gaya bangsawan. Suka minum tapi tidak suka mandi, sehingga tubuhnya penuh dengan kutu. Tubuhnya penuh dengan kutu saat minum. Tidak ada makanan pendamping, jadi mereka mengambil kutu dari kepala untuk menemani minuman. Apa yang kamu lakukan? Permaisuri, jangan lakukan itu. Apa ini? Yang mulia, Cuyu ingin menari untuk semua orang. Lihat, apa yang terjadi dengan mereka? Oh, begitu. Jangan lupa janjimu padaku. Cuyu, jangan kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah... Wang Menteri, aku mengundangmu minum arak. Tidak ada hukum lagi. Camel. Baginda, tolong berikan keadilan untuk hamba, Baginda. Tolong berikan keadilan untuk hamba. Baginda,
Hamba ada urusan penting untuk dilaporkan. Lihatlah. Kotak-kotak ini benar-benar diangkut dari kediaman Pangeran Zheng. Mata-mataku yang menyusup di kediaman Pangeran Zheng sudah lama menemukan bahwa dalam 3 hari ini, Rongzi membuka gudang dan sedang melakukan inventarisasi perhiasan emas dan perak dalam istana. Terlihat bahwa dia untuk membantu Huo Xuan. Tidak segan menggunakan harta pribadinya. Sekarang, Pangeran Zheng kehilangan harta ini. Tidak bisa menyelesaikan kesulitan militer. Janji-janji sebelumnya. Semua menjadi bahan tertawaan. Apakah dia kehilangan? Kehilangan sampai ke ujung langit? Bukan hanya kehilangan saja, bukan hanya kehilangan. Rongzi selalu suka berpura-pura. Tidak menyangka. Jika Kaisar melihat harta emas dan permata di dalam kotak-kotak ini, dia pasti akan sangat marah. Rupanya Pangeran Zheng yang baik dan jujur ini adalah cacing perusak harta. Kamu, sebentar, Hitangla. Bawa kotak-kotak ini dan ikut aku ke istana. Ya, Kaisar datang. Baginda. Handrajang. Ini adalah pasukan yang kamu halangkan. Ya, hamba sudah mempersiapkan dengan hati-hati, tidak menyangka di tengah jalan dirampok. Untungnya aku sudah siap siaga, menaruh lapisan pasir di dasar kota. Baru bisa melacak sampai ke sini. Baginda. Handren Kong. Apakah ingin menggulingkan kerajaanku? Baginda, tolong dengarkan penjelasan hamba. Hamba melakukan ini juga untuk kepentingan kerajaan Wei. Kamu bilang, aku ingin melihat, apalagi yang bisa kamu katakan. Hamba melihat Pangeran Zheng tidak keluar rumah, berbicara sembarangan. Jadi hamba lebih memperhatikan. Hari ini mendapatkan kabar. Pangeran Zheng untuk membantu Huo Xuan menyelesaikan kesulitan. Tidak segan menggunakan harta pribadinya dengan penuh kebajikan. Aku berpikir lagi, ini tidak benar. Di mana tidak benar? Pertama, pasukan Huo adalah pasukan kerajaan Wei. Mengapa Pangeran Zheng harus menggunakan hartanya sendiri untuk membiayai pasukan? Kecuali dia sudah lama bersekongkol dengan Huo Xuan. 300.000 orang ini sudah menjadi milik mereka sendiri. Kedua, 300.000 pasukan ini hanya mengandalkan pendapatan sehari-hari Pangeran Zheng. Bagaimana bisa menutupi lubang sebesar ini? Mungkin Pangeran Zheng sudah lama mengumpulkan harta yang tidak seharusnya. Jadi hamba penuh keraguan, mencari orang untuk menyelidiki. Sekarang sudah jelas. Baginda, lihatlah kotak-kotak ini. Ini harta dan perhiasan milik Pangeran Bupati. Tapi yang sesungguhnya adalah darah keringat rakyat. Kini dia ingin gunakan ini untuk membeli loyalitas tentara Wei. Sanggenaya terketak. Kau. Kenapa tidak kau beritahu lebih awal? Ini penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan. Hamba masih ingat persahabatan kami selama ini, mana tega. Makanya hamba ragu-ragu sampai tak hadir di jamuan istana. Khawatir hubungan keluarga dan kerajaan jadi renggang. Apalagi jika Pangeran Bupati murka sampai bunuh-bunuhan. Saling hancur-hancuran. Pangeran Bupati, mau jelaskan? Shen Yu. Buka peti itu di depan Yang Mulia. Tunjukkan isinya sebenarnya. Siap. Pangeran Kang, perhatikan baik-baik. Ini bukti tuduhanmu bahwa aku korup dan menyuap tentara. Untuk kepentingan pribadi. Buka. Buka semuanya. Yang Mulia, bau ini mirip kotoran kuda di barak kami. Kotoran kuda biasa. Buka. Total 20 peti semuanya berisi kotoran kuda. Jangan cari lagi. Mustahil bag ini. Pasti jebakan Pangeran Bupati. Sudah pasti. Kalian pengecut tak tahu terima kasih. Bodoh. Pangeran Bupati, apa maksudmu sebenarnya? Yang Mulia, hamba tak berniat menjebak Pangeran Kang.
Yang mulia, ini pasti akal-akalannya. Mana mungkin isi peti semuanya kotoran kuda? Hamba janji dalam 3 hari pasti ada solusi. Untuk masalah logistik tentara. Ini kunci penyelesaian masalah. 20 peti belum cukup. Tapi di kandang kuda kekaisaran. Kantor pemerintahan. Dan barak tentara, kotoran kuda menumpuk bertahun-tahun. Tak terurus. Kita bisa kumpulkan. Untuk dijadikan pupuk. Minimal bisa meringankan. Darurat di garis depan. Sekarang kotoran kuda berharga. Petani bisa untuk bertani. Orang kaya untuk pupuk peoni. Asal jumlah banyak. Bisa dijual mahal. Ini terlalu mustahil. Yang mulia, ini strategi brilian Pangeran Bupati. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Aku pun jadi agak bingung oleh kalian. Raja muda menggunakan kotoran kuda untuk menghasilkan uang. Bisa meredakan krisis militer di depan. Bisa menciptakan tekanan psikologis bagi rakyat Wei. Semakin banyak kotoran kuda di Wei, semakin banyak kuda kita. Semakin banyak kuda, semakin banyak tentara, inilah keunggulan Wei. Keunggulan yang membuat semua orang takut. Hanya saja Raja Muda menyebarkan hal ini agak merusak reputasi Wei. Asalkan bisa membuat tentara dan rakyat aman. Diejek pun tidak masalah, apalagi ini ide saya. Tidak akan sampai mengejek kaisar, saya sudah memutuskan. Untuk menjadi Raja Muda Kotoran Kuda, jangan coba-coba. Raja Muda Kotoran Kuda, ya. Paman, kamu bisa memikirkannya. Sayangnya, niat baik Raja Muda dirusak oleh Pangeran Kang, sungguh menyakitkan. Yang mulia, saya. Raja Muda. Saya salah paham, semuanya salah saya. Anda yang mulia, maafkan saya kali ini. Mengakui kesalahan adalah hal yang baik. Kita berdua tidak perlu bicara tentang maaf, Pangeran Kang. Pangeran Kang, cepat bangun. Perbuatan Pangeran Kang hari ini tidak pantas. Anda memaafkannya, tapi saya belum. Saya bersalah, mohon hukuman dari Kaisar, mulai hari ini. Anda tinggal di rumah dan merenung. Kapan kepala Anda jernih, baru boleh keluar. Ya. Raja Muda, trik yang bagus. Pangeran Kang, jangan marah. Masalah pembunuhan Putri Liu Song yang Anda kirimkan orang. Saya belum menghitung dengan Anda, kali ini. Anda membawa kotoran kuda yang merepotkan, siapa yang bisa disalahkan? Pembunuhan Putri Liu Song, mana buktinya? Anda mengirimkan orang mati, mana ada bukti? Tapi dunia ini tidak selalu tanpa celah. Jaga baik-baik adikmu ini, lain kali. Anda mungkin tidak bisa menanggungnya. Jika Anda suka kotoran kuda, silakan simpan. Sekalian perbaiki pintu istana. Baru saja Shen Yu masuk, tidak sengaja memukul. Shen Yu, kita pergi. Yang mulia, hanya ini yang ditahan. Anda bodoh tertipu, masih berani bicara dengan saya. Sudah, bangun. Tidak perlu putus asa. Kita juga tidak tanpa hasil. Anda pikir kotoran kuda ini bisa menutupi gaji 300.000 tentara? Barang sialan ini paling-paling bertahan 10 hari. Perbuatan Rongxi hari ini justru membuktikan dia tidak tenang. Tunggu saja, terowongan besar mengandalkan kotoran kuda tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar. Saat sampai di terowongan militer, kelaparan sampai menggigiti tulang putih, aku akan menghitung dengan Rongxi.
Permaisuri Wangyang adalah orang yang agak. Juga Menteri Keuangan, orang yang dibutuhkan oleh Yang Mulia. Dengan melakukan ini, kamu sangat menyinggungnya. Membuat Yang Mulia berada dalam posisi yang tidak terhormat. Besok Yang Mulia harus menyiapkan hadiah dan datang sendiri untuk meminta maaf. Sebagai permaisurinya, kamu tidak bisa membantunya. Berhenti. King Yu, ikut aku jalan-jalan. Permaisuri, ini benar-benar tidak boleh dilakukan. Sebelum berangkat, Yang Mulia berpesan untuk segera mengantar kedua tuan kembali ke istana. Kalau begitu, segera antar permaisuri MA kembali. Ayo pergi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pulang dulu ke istana, di istana kita. Bagaimana melaporkan ini ke Pangeran Regen? Tuan mau beli bunga? Bunga ini tidak cantik, bunga ini lebih indah, biar aku pegang. Takut apa? Aku adalah tamu dari dinasti Song yang datang dari jauh, punya banyak emas dan permata. Pergi lihat, takut aku tidak bayar? Lepaskan, takut apa? Lepaskan aku. Berani-beraninya, kamu bertindak sembarangan di sini, keterlaluan. Wei Utara berusaha keras untuk mendapatkan putri dinasti Song. Kami para utusan. Kamu yang aku maksud. Juga tamu, kalau menyinggungku. Paradi sengaja memiku perselisihan Song Wei, kamu keterlaluan. Utusan lagi, terlalu merendahkan orang. Bisa senangnya memperlakukan orang di jalan, utusan memang hebat. Apa yang bisa kalian lakukan? Ayo, aku dan kamu. Kamu siapa? Orang yang akan menghajar kamu. Baik. Kamu orang Song. Tidak takut memicu perselisihan Song Wei? Coba sentuh aku. Pergi. Sakit. Jangan bergerak. Lihat apa hurufnya. Katakan, apa? Huruf bodoh. Huruf Han saja tidak kenal, masih bilang diri orang Song, aku juga bilang. Sejak dulu, orang yang berbuat salah selalu tidak tenang, jarang yang mengaku sendiri. Dari mana datangnya preman yang sok jagoan ini, ternyata palsu. Katanya, kenapa kamu berpura-pura jadi orang Song? Saya adalah utusan resmi Song. Kebetulan, saya adalah putri Song. King Yu, bawa dia ke istana. Ayo pergi. Ada apa? Masih ingat untuk kembali ya? Marah lagi? Kenapa hati kamu lebih kecil dari ujung jarum? Kamu lumayan. Permaisuri, jangan bikin marah pangeran lagi. Cepat minta maaf. Tidak perlu. Aku tadi di jalan, ketemu orang yang pura-pura jadi utusan Song. Aku tangkap langsung. Palsu. Kalau tidak percaya, kamu lihat sendiri. Gimana? Sudah lihat kan? Saya. Hanya ini. Pangeran Perdana Menteri mengirim rumput, hanya cukup untuk 13 hari. Suratnya mana? Setiap kali masalah susah selalu dilempar ke saya. Pangeran Perdana Menteri kenapa? Wang Ze, ayo kita mengundang tamu. Mengundang tamu? Tamu yang jenderal ingin undang ya? Sudah lama pasukan tempatkan di Jingzhou, pejabat dan keluarga besar. Dan para pedagang yang kaya raya. Belum pernah bertemu. Jenderal, kamu tidak berniat buruk pada mereka kan? Jangan sampai ya. Orang-orang ini memang rumit. Kalau jenderal membuat mereka marah, sama saja dengan melawan semua pihak. Bagaimana bisa bertahan di Jingzhou? Saya juga tidak ingin mengambil langkah drastis, tapi sekarang, Rongzi butuh dukungan saya. Kita tidak bisa berniat buruk pada mereka. Kamu tahu, saya tidak pernah menolak permintaannya. Saya tahu, kamu tidak ingin mengecewakan Pangeran Perdana Menteri. Tapi ini masalah besar, bagaimana kalau kita? Carrie Carlane. Selama saya mau, meskipun masalah sebesar langit, saya akan menyelesaikannya. Bahkan kalau mau mengundang tamu, kita belum mengundang. Ayo,
Berburu hewan liar untuk persiapan hidangan. Berburu hewan liar. Question berselang untuk semuanya. Hari ini mengundang kalian hanya untuk membahas kembali. Pasokan makanan di pasukan tidak cukup, mari kita bekerja sama, melewati kesulitan. Gubernur Liu, kamu adalah pejabat tertinggi Jingzhou. Harap kamu bisa menjadi contoh untuk semua. Jenderal Huo, saya memimpin Jingzhou selama bertahun-tahun, meskipun terlihat baik. Sebenarnya gaji tidak banyak, bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Di mana ada yang meminjamkanmu? Ya, Jenderal Huo. Jingzhou ini memang bukan daerah yang makmur. Ditambah lagi dengan gangguan pemberontak, rakyat di kota ini sangat menderita. Kami memang punya gaji, tapi itu tidak cukup untuk menghindari kebangkrutan. Jadi kami ingin meminta jenderal untuk membantu para pejabat di wilayah kami. Mengajukan permohonan kepada Kaisar tentang kesulitan kami. Perkataan Lin Bie Jia sangat benar. Pikirkan saja, gaji saya hanya 2 gantang beras per bulan, tapi di rumah ada puluhan orang yang harus dihidupi. Bahkan tikus pun harus menggigit ekornya sendiri. Baru kemarin, saya pergi ke Pegadaian. Menggedekan lukisan warisan keluarga. Kehidupan kami sendiri sudah sangat sulit. Jangan lagi membuat kami susah. Tampaknya Huo Xuan buta mata. Tidak tahu bahwa para pejabat hidup begitu sederhana. Menurut saya, para pejabat tidak jujur. Gubernur Liu, menurutmu tadi, kamu bahkan tidak punya beras untuk dimasak. Tapi saya, 2 hari lalu kamu menghabiskan 50.000. Menikahi pelacur terkenal di wilayah ini sebagai selir. Sungguh luar biasa. Sekretaris Wu, di rumahmu, kayu bakar. Menggunakan rempah-rempah untuk mengecat rumah, anak perempuanmu menikah. Bahkan menggelar permadani sepanjang 10 li. Sungguh menikmati hidup. Dan kamu, Lin Biejia, kamu ingin mengajukan petisi, ya? Bagus, bulan lalu kamu bermain mahjong. Baru saja kalah 10.000. Maukah kamu menuliskannya dalam petisi? Dan kamu, Yu Gong, kamu menggedekan lukisan warisan keluarga. Jenderal kita selalu baik hati, mungkin bisa membantumu keluar. Ini, pasukan begitu lemah. Dan kalian? Menderita kelaparan, sangat menderita, tapi pada kenyataannya, diam-diam berpesta pora dan melakukan segala hal. Bagaimana? Berjudi, bermain mahjong, menghidupi keluarga. Saat harus berkontribusi pada Wei, tidak ada uang sama sekali. Wakil Jenderal Wang, jangan marah. Mungkin para pejabat tadi hanya bercanda dengan saya. Jika benar-benar diminta, pasti bisa. Benar, kan? Jika saya bersikeras tidak memberikan, apa yang akan kamu lakukan? Maka jangan salahkan kami jika tidak ramah. Aksi! Huo Xuan, kamu gagal meminjam, berani terang-terangan. Jangan berlagak Jenderal Fei Feng di depan saya. Berlututlah dengan tulus dan mohon. Mungkin saya bisa memaafkan perbuatanmu ini. Menjingkat ayamu. Ya, Jenderal Huo, kamu ingin mendapatkan gandum, itu bisa. Asalkan bisa membuat gubernur senang, memberikan 100 gantang. Tidak ada masalah. Hanya saja, cara membuat pria senang. Kamu paham, ulangi sekali lagi. Wang Zai. Kejua Tuan ini benar. Huo Xuan jika merampas secara terang-terangan, maka tuduhan akan tersebar kemana-mana, bahkan Kaisar tidak akan menyelamatkanku. Wang Zai, mundur. Masih belum mundur? Wakil Jenderal Wang, orang bijak tahu kapan harus bertindak. Kamu juga harus belajar dari jenderalmu. Semua hal bisa dipelajari, tapi ada satu hal yang Wakil Jenderal Wang mungkin tidak bisa dipelajari. Apa itu? Jika tidak ada ini, bagaimana Jenderal Huo bisa menyenangkan Pangeran Regent dan menjalin hubungan yang erat? Berdiri sejajar dengannya? Kurang ajar, bagaimana bisa tidak sopan kepada jenderal? Kamu belum tahu kan? Jenderal Fei Feng kita bisa menyusup ke markas pemberontak berkat kecantikannya yang tak tertandingi. Kamp Susian. Orang-orang bilang, sulit menolak budi dari seorang wanita cantik.
Jenderal Huo rela mengorbankan dirinya, memberi diri kepada serigala. Hanya untuk meraih prestasi besar, membawa kedamaian bagi Wei. Hamba sangat mengaguminya. Ucapan yang bagus. Sudah cukup tertawa, mari kita hidangkan makanan. Semuanya, silakan. Potongannya bagus ya, Jenderal Huo punya selera yang baik. Sengaja menyiapkan hidangan lezat ini, tapi ikan ini, apakah sudah terlalu tua? Lin Bijia, Madame Caber. Itu bukan ikan tapi ikan mas. Tetap memiliki cita rasa yang unik. Berani makan ikan marga kaisar. Tindakan yang tidak patut harus dihukum mati. Apa ikan marga kaisar? Apa itu ikan marga kaisar? Belum pernah dengar. Tuoba adalah marga yang diubah dari Li Enyu dari Han Barat. Ibu Suri mendorong sinifikasi. Mengangkat marga Li sebagai leluhur Tuoba. Ini adalah marga kaisar. Semua ikan mas di dunia adalah ikan marga kaisar. Pasti dilarang dimakan. Lim Bijia berani melanggar aturan. Kejahatannya pantas. Tangkap Jia. Huo Xuan, kamu ternyata menjebak kami, orang ini. Kamu ini, Huo Xuan, kamu sangat berani. Kamu mau memberontak. Di piring Gubernur Liu juga ada ikan marga kaisar. Ataukah kita semua begitu bersahabat? Takut Lin Bijia kesepian di jalan. Ingin menemaninya melewati jembatan Naihe. Mereka semua sudah memakannya, bukan hanya aku. Jenderal Huo, kamu tidak bisa. Duduk. Yendro, saya pikir lebih baik kita periksa lagi piring para tuan. Jangan-jangan ada yang terlewat. Tidak ada lagi. Dengar Liu Gubernur tidak punya, berarti memang tidak ada. Jenderal Huo, saya bersedia memimpin dengan menyumbang 500 si makanan. Untuk mengatasi kebutuhan mendesak para prajurit. Jenderal, lebih baik kita periksa lagi. Lagi pula, jika Kaisar tahu tentang hal ini, tentu tidak baik. 1000 sure. Wang Ze, lebih baik kamu periksa lagi. 5.000 si makanan, Jenderal Huo. Ini sudah batas maksimal. Saya terlalu ceroboh. Ada beberapa ikan aneh yang bisa masuk, kan? Pergilah. Pa Chen Shi, kalau minta lebih baik kamu bunuh saya saja. Bahkan Gubernur juga begitu dermawan. Kita tidak boleh terlalu pelit. Saya juga akan menyumbang 1000 si. Saya menyumbang 100 gulung kain kasar. Saya menyumbang 20.000. Saya juga menyumbang 800 si. Tidak mau minum anggur, terima hukuman. Karena semua orang begitu dermawan. Huo Xuan menghormati kalian dengan segelas anggur. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Jenderal Huo, saya punya satu hal yang tidak jelas, mohon penjelasan. Silakan katakan. Hari ini kita benar-benar makan ikan keluarga Kaisar? Saya bukan orang bodoh, kenapa harus memberikan itu kepada para pejabat? Kau tidak. Lin Bijia sama sekali tidak mengerti wanita. Wanita sangat sensitif. Dia tidak memilih jalan yang benar, tapi memilih jalan buntu. Saya terpaksa menjadikannya contoh. Membunuh ayam untuk menekat nakuri monyet. Kamu, demi dana militer, sampai menggunakan cara seperti ini. Kalian sehari-hari juga menggunakan cara apa saja untuk mengumpulkan harta. Harta yang dirampas dari rakyat, akhirnya digunakan untuk melindungi negara. Ini adalah hal yang baik. Jika saya akhirnya tidak bicara, Dan Samuel orang Bajada Pellet. Saya terpaksa membunuh kalian semua dan memimpin pasukan masuk ke kota. Mengobrak-abrik semua bangsawan dan keluarga kaya.
Gubernur, jangan takut. Saya hanya bercanda. Tentara perbatasan tentu tidak bisa dibunuh. Tapi, kalau saya meminta uang, istrimu pasti akan menangis dan berteriak. Memberikan uang kepada saya. Apakah kamu? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Gubernur Liu, saya menyarankan kamu pergi saja. Kalau tidak, ketika jenderal kita berubah pikiran, kamu tidak akan bisa pergi. Jenderal, dia tidak akan melaporkan ke kaisar, kan? Rongzi percaya padaku. Baru akan menyerahkan urusan militer sepenuhnya. Dan saya juga akan menyerahkan urusan besar di istana kepadanya. Inilah yang disebut saling percaya dan bekerja sama. Yang mulia, orang ini memang memakai pakaian dari Liu Song. Pedangnya juga berasal dari Liu Song. Di pasar terpanas di Wei, bahkan barang-barang dari Song pun ada. Bahkan harta karun dari barat juga ada. Lalu mengapa dia berpura-pura sebagai orang Liu Song? Rongzi, jika aku ingin melakukan hal buruk, tentu saja aku akan menutup wajahku agar tidak ada yang tahu. Aku adalah istri pangeran bupati. Coba panggil namaku sekali lagi. Ini bukan intinya. Intinya adalah ada orang yang menggunakan nama Song untuk membuat masalah. Tidak usah kau urus, aku akan menyelidikinya. Rongzi, bisakah kau jangan menjauhkan dirimu dariku? Pikirkan, aku adalah putri Song. Jika kita membiarkan orang jahat berbuat seenaknya, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lan Ruo, bawa istri pangeran pulang. Jika aku melihatnya lagi, aku akan memukul giginya. Mengapa kau marah sekali? Lihat wajahmu yang seperti keledai, panjang sekali. Sangat menakutkan. Penggawal ya. Cepat bawa orang itu keluar. Zheng Yu, Ya, catat semua situasi di pasar. Yang mulia, apakah Anda curiga? Entah mengapa, aku punya firasat buruk. King Yu, mengapa orang-orangmu berpura-pura sebagai orang Song? Aku tidak tahu, aku merasa ada yang sengaja melakukan ini. Hanya saja tidak kusangka, aku yang menemukannya. Mungkin ini hanya kebetulan. Tapi di dunia ini tidak ada begitu banyak kebetulan dibuat oleh manusia. Tapi bagaimanapun juga, kau seharusnya tidak melawan yang mulia. Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Aku mengantuk, pulang tidur. Aku juga mengantuk. Yunil. Lindungi pasukan. Jenderal, ada masalah besar. Cepat. Apa yang terjadi? Jenderal, saya tidak mampu. Gaji tentara dirampok. Siapa pelakunya? Liu Song. Tentara Liu Song.
Hamba menghadap Yang Mulia. Bagaimana dengan Ibu Suri? Ibu Suri sudah tidur sejak lama. Hamba akan segera memanggilnya. Aku mengerti, kau boleh pergi dulu. Ya, Yang Mulia. Tai Fei, Anda terlihat sehat, mengapa beberapa kali? Menolak saya di pintu? Jika Yang Mulia tidak senang, hukum saja saya dengan kejahatan menipu raja. Mengapa Tai Fei berkata begitu? Saya dan ibumu seperti saudara perempuan. Sejak ibumu meninggal, bagaimana saya memperlakukanmu? Kamu dan anakku bukan saudara kandung, tapi tumbuh bersama. Hubungan persaudaraan yang erat. Sekarang, kamu percaya pada kata-kata jahat, menganggapnya sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging. Perawatan Tai Fei, saya tentu tidak berani melupakan. Lalu mengapa kamu membunuhnya? Di istana Kang yang sepi. Saya adalah ibu kandungnya. Kamu bahkan tidak mau menemui saya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tai Fei, raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Kakak Kendang kenal kesalahan. Kesalahan terbesarnya adalah dia seharusnya tidak membuat wali raja malu, apalagi membuat Yang Mulia sulit. Jika tahu akan seperti ini saat dia lahir, saya lebih baik membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Lebih baik daripada sekarang menderita di tangan saudara. Menerima pandangan sinis. Baik, saya akan memberikan kakak kandungku kesempatan ini demi Tai Fei. Masih tidak cukup? Saya tidak berani membuat Yang Mulia sulit. Saya tahu, hari-hari ini sulit untuk kakak kandungku. Saya akan memberikan kompensasi yang baik di masa depan. Tai Fei, jika kamu terus menangis, saya juga akan sedih. Yang Mulia, Sudahlah Tai Fei, jangan menangis lagi. Saya akan segera mengeluarkan perintah untuk membebaskan kakak kandungku. Nyonya Tai Fei Qi sudah meminta pengampunan. Kamu tidak perlu lagi dikurung. Mari kita merayakannya. Yang Mulia, ada apa denganmu? Kemarin gubernur provinsi mengajukan petisi. Saya tahu hal ini. Tidak menyangka Huo Xuan begitu berani. Petisi yang menuduhnya seperti salju, membuat seluruh kota gempar. Tapi ini adalah hal baik bagi kita. Hal baik? Rongxi untuk melindungi Huo Xuan berusaha keras menekan gubernur provinsi. Tidak tahu berapa banyak orang yang dia sakiti, bahkan kaisar juga tidak senang. Bukankah ini hal baik? Hal baik, hal yang sangat baik. Tapi hati saya sangat sakit. Yang Mulia, saya memperlakukannya seperti mutiara, sangat berharga. Tapi dia malah demi Rongxi. Tidak segan-segan membawa dirinya ke pusat perhatian. Menjadi sasaran empuk. Kenapa kau memperlakukan saya seperti ini, Yang Mulia? Jangan menakut-nakuti saya. Hatiku sangat sakit. Apa yang terjadi padamu? Aku akan mencari tabib. Kembalilah. Jika kau memberitahu siapapun, aku akan membunuhmu. Huoxian, aku beritahu padamu. Semakin kau mencintainya, semakin aku ingin dia mati. Aku ingin melihat siapa yang akan menang. Qi Heng, silakan Yang Mulia perintahkan. Waktunya kita untuk bertindak telah tiba. Ya. Tolong, utusan Song membunuh. Tangkap dia.
Lepaskan aku. Cepat pergi. Aku tanya, apakah kau melihat Lanruo? Aku bukan hantu. Kenapa kau menghindariku? Mohon maaf, Yang Mulia, hamba pantas mati. Sudahlah, pergi saja. Ayo kita pergi. Ada apa? Kenapa semua menghindariku? Apakah aku sangat menakutkan? Bagaimana dengan penyelidikanmu? Yang Mulia, sudah banyak orang yang ditanya, tapi tidak ada petunjuk. Tapi, baru-baru ini ada orang Liu Song yang mabuk dan membunuh. Setelah dicegah, dia membunuh 2 orang lagi, memicu kemarahan rakyat. Setelah kejadian ini, permusuhan antara kedua pihak semakin dalam. Jika ada orang Liu Song berjalan di jalan, hampir semua orang ingin memukulnya. Sulit bergerak. Jadi, mereka membawa suasana luar ke dalam istana. Mohon maaf, Yang Mulia, orang-orang itu tidak tahu apa-apa. Mereka melampiaskan kemarahan pada permaisuri. Hanya saja, apa? Hanya saja si pembunuh. Bukan orang Song biasa, tapi utusan yang mengantar pengantin dulu. Utusan pengantar pengantin. Karena itu, banyak yang merasa tidak adil. Di belakang layar, banyak desas-desus. Mereka bilang, tidak berniat baik, Putri Liu Song adalah mata-mata. Siapa yang menyebarkan desas-desus ini? Yang Mulia, jangan marah. Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Sekarang kau karena masalah Jenderal Huo. Di istana sedang dijatuhi tuduhan. Jangan sampai menimbulkan perselisihan. Jangan bermimpi, sepertinya aku ingin tenang. Mereka juga tidak akan berhenti.